pihak keluarga mengungkap kejanggalan terkait tewasnya Maria Agustina Naibaho. Maria merupakan mahasiswi semester 8 Universitas Negeri Medan, Unimed, yang ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya pada Kamis, 12 Maret 2026, malam, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pihak keluarga membuat laporan ke polisi atas kematian Maria Agustina Naibaho, 22, mahasiswi semester 8 Universitas Negeri Medan, Unimed, yang ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya pada Kamis, 12 Maret 2026, malam, sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jenazah Maria Agustina Naibaho sendiri baru selesai diotopsi di RS Bayangkara TK 2 Medan, Jumat, 13 Maret 2025. Maria Agustina Naibaho merupakan putri dari anggota DPRD Tebing Tinggi periode 2024 hingga 2029 dan juga bendahara DPC PD Perjuangan Tebing Tinggi, Mangatur Naibaho. Mengenakan kemeja lengan panjang berwarna merah, Mangatur Naibaho terlihat murung atas kematian putrinya. Kepada Tribun Medan.com, Managatur Naibaho mengatakan, anak bungsunya itu akan dimakamkan di Desa Siruberube Gunung Purba, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Akan dimakamkan di kampung saya, di Kabupaten Simalungun, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Selama kuliah di kampus Universitas Negeri Medan, Unimed, Maria Agustina ngekos di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumut. Saat ini korban mahasiswi semester 8. Pada Kamis, 12 Maret 2026. Malam, sekitar pukul 20 WIB, pacar korban, Sanggam Elro Marbun, mendatangi kos korban. Kemudian tidak ada sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci. Sanggam kemudian menyuruh dua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk. Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Mendapatkan informasi tersebut, petugas Polsek Medan Tembung mengerahkan Kanit Reskrim Itu Parulian Sitanggang dan Pawas Polsek Medan Tembung Aitu Rahmat Sadikin serta tim Inafis Polrestabes Medan ke TKP. Jenazah korban kemudian dievakuasi oleh tim Inafis ke RS Bayangkara TK 2 Medan untuk dilakukan autopsi. Pada Jumat, 13 Maret 2025, Kapolsek Medan Tembung, Kompol Ras Maju Tarigan mengatakan, di jenazah korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Meski demikian, pihaknya masih menunggu hasil autopsi. Hari ini di autopsi jenazahnya, kita belum tahu pukul 10 WIB akan dilakukan autopsi, ucap Kompol Ras Maju Tarigan saat dikonfirmasi Tribun Medan via WhatsApp, Jumat, 13 Maret 2026. Autopsi atau bedah mayat adalah pemeriksaan medis mendalam pada jenazah untuk menentukan penyebab, mekanisme, dan cara kematian, serta mengidentifikasi penyakit atau cedera. Autopsi dilakukan oleh dokter spesialis forensik. Prosedur ini melibatkan pemeriksaan luar dan dalam, pembedahan organ, guna kepentingan hukum, peradilan, atau penelitian. Dasar hukum autopsi pengaturan otopsi forensik diatur dalam pasal 222 KUHP dan pasal 133, 134 KUHP. KUHP mengatur kewajiban untuk memberitahukan keluarga korban sebelum melakukan autopsi forensik. Ras Maju tidak menjelaskan autopsi seperti apa yang dilakukan. Namun dia mengatakan, mengenai kondisi fisik korban di bagian perut membesar dan kepala serta kedua tangan mulai membiru bahwa jenazah korban hampir kurang lebih 4 hari di dalam kamar. Korban terakhir kali mengabarkan sedang demam dan selanjutnya tidak ada lagi kabar dan akhirnya ditemukan meninggal dunia, pungkasnya. Hingga saat ini,
Pihak keluarga belum mengetahui secara pasti apakah korban meninggal dunia akibat sakit atau akibat kekerasan. Menurut salah satu anggota keluarganya yang enggan disebut namanya, ketika ditemui di RS Bayangkara TK2 Medan, pada tubuh Maria terdapat luka memar. Beberapa di antaranya ada di bawah ketiak kiri, lutut, hingga bagian organ vitalnya berdarah. Kemudian, yang membuat semakin janggal adalah handphone Maria disebut rusak terbelah di dalam kamar kos. Hal ini diungkapkan berdasarkan keterangan abang kandung Maria yang juga sebagai pelapor ke polisi. Memar di bawah ketiak, memar lutut dan kelamin berdarah. Bercak darah di kamar mandi, dan handphone terbelah, kata pihak keluarga, Jumat, 13 Maret 2026. Ayah korban, Mangatur Naibaho, juga membenarkan pihaknya telah membuat laporan ke polisi. Laporan dilayangkan untuk mengungkap penyebab pasti kematian putrinya. Itu yang belum tahu saya, penyebab kematiannya. Lagi kita buat laporan polisi. Namanya meninggal di tempat kos, sedikit banyaknya, curiga, pengen tahu penyebabnya, ujar Mangatur Naibaho. Mangatur menjelaskan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria atau siapa, karena tak mengangkat telepon ibunya atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak bungsunya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Ia mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang, Kamis, 12 Maret 2026, malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025, di RS Bayangkara TK2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, jelasnya kemudian.